الذي لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah solat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, masih di tengah situasi pandemi, masih di tengah situasi yang menjadi keprihatinan kita bersama, kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul iman wal Islam, nikmatus sihhah jasmaniyah wa ruhaniyah menghantarkan kita untuk bersama-sama menunaikan, menegaskan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban selaku umat Islam, yaitu kewajiban menunaikan solat Jumat. Maka kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini mari kita manifestasikan dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di sisa-sisa umur kita, bagaimana di dalam proses hidup dan kehidupan kita, satu rumus: istiqomah, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah di dalam menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, sayyidus syuhur, tuannya para bulan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak reward, memberikan begitu banyak rahmah, ampunan kepada hambanya yang senantiasa istiqomah menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ada 3 hal yang setidaknya menjadi bagian dari persiapan penting kita untuk menyongsong bulan Ramadan, bulan yang sangat suci ini, sebagaimana disebutkan di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Ada 3 modal penting yang harus menjadi concern kita agar Ramadan betul-betul maksimal, agar Ramadan betul-betul optimal kita posisikan sebagai bulan suci. Yang pertama, disebutkan di dalam ayat atau kata ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini dimulai dengan huruf ya, yaitu harfun nida, panggilan yang salah satu maknanya adalah panggilan dari jarak jauh. Bisa kita bayangkan bagaimana orang yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman dipanggil Allah dari jarak yang jauh. Ini menunjukkan bahwa performa kita di dalam menjalankan ibadah selama 1 tahun
demonstrasi ibadah yang selama ini kita tunjukkan sebagai rutinitas kehidupan kita tidak secara otomatis membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa mengajarkan kita tentang kejujuran, kejujuran menjalani proses hidup, kejujuran di dalam mensyukuri karunia Allah, kejujuran di dalam meletakkan nilai-nilai penting di dalam kehidupan. Bukan persoalan duniawi semata, tetapi bagaimana duniawi kita menghantarkan kepada investasi ukhrawi kita. Maka kata-kata amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata amanu di sini memberikan satu pesan kepada kita, pentingnya totalitas di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Jangan Ramadan hanya persoalan target 10 hari terakhir. Ramadan bukan persoalan kita mengejar Lailatul Qadar semata. Lailatul Qadar tidak perlu dicari, tetapi Lailatul Qadar akan mencari kita. Bagaimana kita memposisikan diri kita menjadi the most wanted, orang yang dicari oleh Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu personal, bukan komunal. Ketika mulai hari pertama sampai dengan hari terakhir, kita tidak pernah mendiskriminasikan Ramadan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, kita tidak pernah berpikir untuk membedakan antara 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang terakhir. Sejenak kita abaikan itu, tetapi kita mengistimewakan seluruh menit di dalam bulan Ramadan adalah istimewa. Seluruh hari di dalam bulan Ramadan adalah istimewa. Seluruh malam di bulan Ramadan adalah istimewa. Ketika kita mampu mengistimewakan Ramadan mulai dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, kita komit sebagai muslim, kita konsisten di dalam menjalankan ibadah, yakin hakul yakin, biarlah kita menjadi hamba Allah yang dipantaskan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika paradigma ini kita bangun, bukan semata-mata mencari 10 hari pertama santai, 10 hari kedua mulai serius, 10 hari ketiga masih pilih-pilih hari ganjil. Bagaimana mungkin ketulusan kita kemudian membuahkan Lailatul Qadar? Maka ya ayyuhalladzina amanu mengajak kepada kita untuk mempersiapkan diri totalitas di dalam menjalankan seluruh proses ibadah di bulan Ramadan. Pesan yang pertama, totalitas di dalam mengistimewakan bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pesan yang kedua, apakah totalitas dan kesungguhan di dalam bulan Ramadan cukup? Tidak. Ketika Allah tegaskan kutiba alaikumusiyam, kata kutiba itu berbeda dengan wujibah. Kutiba itu maknanya adalah kewajiban yang tata caranya sudah ditentukan oleh syariat. Maka untuk mendapatkan ibadah yang optimal selama bulan Ramadan, yuk kita masih punya waktu belajar tentang fikih Ramadan, belajar tentang fikih puasa, belajar tentang ketentuan sholat tarawih yang baik, belajar tentang pentingnya memahami perbedaan. Tidak perlu lagi mempersoalkan yang formasi 83 maupun yang 20+3, tidak perlu. Mari kita fokus bagaimana kualitas penghambaan kita benar-benar diuji dengan kemampuan tidak hanya total, tetapi didasari kepada ilmu. Maka kata kutiba alaikumusiyam mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan ibadah yang baik, puasa yang maksimal, puasa yang optimal, harus didasari kepada ilmu yang memadai. Maka kata siyam itu berbeda dengan kata saum.
Maka kalau ada yang masih mempertanyakan mana kewajiban bulan Ramadan, itu cukup ditunjukkan dengan kata siam. Siam itu berbeda dengan saum. Kalau saum itu puasa secara umum, itu bisa sunnah, bisa wajib. Tapi ketika Allah tegaskan kutiba alaikumus siyam, siam itu hanya milik bulan Ramadan. Maka Ramadan ini akan menjadi istimewa ketika totalitas kita sebagai modal yang pertama kita dukung dengan ilmu yang memadai. Fikih Ramadan, fikih puasa, fikih tarawih, fikih sedekah, fikih macam-macam ini penting untuk kita pahami sehingga ibadah kita sungguh-sungguh didasari kepada ilmu. Dan yang terakhir, la'allakum tattaqun. Puncak dari Ramadan itu sesungguhnya adalah kemampuan kita untuk menduplikasi Ramadan pada hari-hari pasca Ramadan. Ketika Allah mengajarkan kita tentang pentingnya jujur dalam menjalankan ibadah, ketika kita jujur bahwa hidup kita dimonitor oleh Allah, ketika kita jujur bahwa ini adalah bagian kewajiban kita selaku umat Islam, maka selama 1 bulan nanti mulai tanggal 13 April kita akan digembleng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak pelajaran di dalam puasa yang diinginkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Itu menggunakan simple present tense, bukan simple past tense. Artinya bahwa aktualisasi ketakwaan di bulan Ramadan harus diduplikasi, harus dikopi, untuk kemudian kita ciptakan Ramadan berikutnya. Semangat Ramadan ini harus benar-benar menjadi bagian dari semangat kita. Bagaimana kemampuan kita menduplikasi Ramadan untuk semangat hidup kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya akhiri khutbah siang hari ini, maka mari hadirin yang dimuliakan Allah, kegembiraan kita dengan bulan Ramadan tentu tidak cukup hanya dengan seremonial. Kegembiraan kita di tengah Ramadan, apalagi kita masih dalam situasi pandemi dengan protokol kesehatan yang wajib kita taati, tentu merayakan itu tidak cukup. Itu sebagai syiar, itu sebagai bagian kebahagiaan, iya, tetapi mari kita tata niat kita, kebahagiaan kita tanamkan di dalam diri kita, seolah-olah bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ketika kita menanamkan kesadaran itu, maka motivasi kita untuk mengoptimalkan Ramadan itu akan terbangun begitu kuat. Kegembiraan ini harus kita rayakan dengan mempersiapkan segalanya. Seperti kita akan menjalani tamasya, akan melakukan perjalanan yang jauh, bekal-bekal ini penting untuk kita persiapkan mulai dari sekarang. Totalitas keimanan kita, keilmuan yang memadai, dan upaya untuk menduplikasi Ramadan pada hari-hari berikutnya harus kita tata melalui kekuatan niat kita hari ini. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Ketika kita bahagia, kita menunggu dan menghitung hari tanggal 13 April nanti, kita akan berpuasa di hari pertama. Kita akan merayakan kebahagiaan ini dengan ibadah tarawih, baik ibadah spiritual maupun ibadah sosial. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Ramadan di tengah pandemi tahap kedua ini, karena ini merupakan tahun kedua Ramadan di tengah pandemi, semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, diberikan kekuatan iman dan takwa, semoga diberikan kekuatan jasmani dan rohani, sehingga Ramadan ini dapat kita jalankan hingga paripurna. Amin, Allahumma amin. Ja'alanallahu minal ladina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل في القرآن العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا يا الله من شر كورونا ومن شر الظالمين ومن شر المهلكين والهالكين ومن شر المعاندين ومن شر الفاسقين. اللهم كفنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير، ونسألك التيسير والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يا محول الأحوال والحال، حول حالنا إلى أحسن حال، حول حال إندونيسيا إلى أحسن حال، حول حال شعب إندونيسيا إلى أحسن حال. يا الله يا ربنا، أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهجدنا. اللهم كفنا يا الله يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه. كفنا يا لطيف يا عليم يا خبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر.